tahu. Selamat datang kembali di channel Motivasi Mas J. Kali ini kembali akan saya bahas terkait dengan kasus yang lagi viral antara Novianti Pratiwi atau Pratiwi Novianti, seorang relawan ODGJ dengan pihak dinas sosial. Dan ternyata ada dua lagi, Bareskrim dan Kemensos, yang terlibat dalam penggerebekan di rumah Pratiwi Novianti terkait 10 bayi yang diambil. Sebenarnya ada apa sih dan ada rahasia apa terkait dengan mbak-mbak duta prosedur itu? Benarkah dari dinas sosial? Nah, ayo kita simak video ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan berikan like serta komentarnya. Nah, setelah Kang Deddy Mulyadi, seorang relawan juga ya, yang sering membantu banyak orang dan dimasukkan ke YouTube, sudah menemui pihak dinas sosial dan bisa dilihat secara lengkap di channelnya beliau. Nah, ternyata dari pihak dinas sosial ketika datang ke rumah Pratiwi Novianti itu hanya 4 orang dan laki-laki semua. Akhirnya terjawab sudah, ternyata duta prosedur yang bicara dengan Pratiwi Novianti itu bukan dari dinas sosial tetapi dari Kemensos. Nah, cuma memang ada yang janggal. Di situ juga ada Bareskrim ya. Ternyata pihak dinas sosial juga tidak memberikan keterangan yang banyak kenapa itu bisa terjadi. Seolah-olah tutup mulut, tidak ingin memberikan keterangan, takut salah. Karena ada pihak lain juga di situ, Bareskrim dan Kemensos. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan kita, sebenarnya ada apa? Nah, kalau dirunut, mungkinkah adanya pihak Bareskrim melakukan penyelidikan ini terkait dengan mungkin dugaan laporan orang-orang tertentu yang mereka berpikir mungkinkah terjadi jual beli bayi, atau ada persoalan pribadi dengan Pratiwi Novianti, kita nggak pernah tahu. Yang pasti adalah ada laporan dari masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar persoalan perizinan yayasan atau izin operasional yayasan, atau ternyata domisili dari yayasan itu kan tidak ada di kota Tangerang, ternyata di Kabupaten Tangerang. Nah, tentu itu sudah berbeda wilayah. Apakah itu yang dipersoalkan? Nah, kita nggak pernah tahu, kita tunggu saja penyelesaiannya. Yang pasti ada hal yang dicurigai, sesuatu terjadi di Yayasan Pratiwi Novianti ini terkait dengan keberadaan bayi-bayi. Nah, kita doakan saja semoga persoalan ini cepat selesai. Intinya bahwa ke depan mestinya dinas sosial dengan adanya kasus ini kan mendapatkan mungkin nama yang kurang baik di masyarakat ya, karena sudah terlanjur viral dan dinas sosial juga tidak memberikan klarifikasi yang jelas. Duduk persoalannya apakah ini kenyataannya begitu atau tidak, kita nggak pernah tahu. Yang penting adalah pasca ini tentu harus lebih fokus pada kalau punya wilayah itu dikenali persoalan-persoalan yang ada, bukan hanya dari aduan masyarakat ya ke pihak dinas sosial, tapi juga terjun ke masyarakat, bukan by online ya. Kalau kita kunjungi di websitenya dinas sosial itu kan lebih orang mengadu lewat aplikasi ya, bukan menemukan kasus di jalan terkait ODGJ, gelandangan, anak terlantar ya, itu sangat sedikit sekali dan belum tentu ada laporan dari masyarakat. Padahal kenyataannya di masyarakat itu banyak kasus terkait dengan anak terlantar, ODGJ ya. Nah, sehingga kalau kita terjun ke masyarakat, mungkin banyak masyarakat yang akan tahu kalaupun terkait dengan perizinan yayasan atau mungkin belum
izin operasional itu untuk apa ya yayasan itu bisa diurus gitu. Misalnya saja ternyata yayasan itu awalnya untuk menampung ODGJ, tetapi berikutnya berkembang karena ODGJ-nya mempunyai bayi kan nggak mungkin dipisah, akhirnya dipelihara juga di rumah itu. Nah, kalau pihak sosial ya dinas sosial itu mau peduli dan mau menjelaskan ke masyarakat seperti apa kira-kira izinnya ya, yayasannya, izin operasionalnya, tentu tidak akan terjadi kalaupun itu karena faktor itu. Tapi kalau karena faktor ada dugaan tindakan kriminal dan sebagainya ya, atas laporan masyarakat ya memang harus diselidiki. Yang menjadi catatan apa ya perlu selama penyelidikan bayi itu dititipkan. Apa setakut itu pihak Bareskrim selama penyelidikan mengambil bayi-bayi itu, apakah itu melibatkan dinas sosial, jadi kesannya kayak dinas sosial yang mengambil bayi-bayi itu gitu loh, padahal mungkin untuk kepentingan penyelidikan atau mungkin ada kekhawatiran tersendiri bahwa selama proses itu akan terjadi sesuatu, bisa saja, kita kan harus berbaik sangka ya. Nah, sehingga tentu ketika itu disampaikan ke masyarakat, tentu masyarakat tidak salah sangka baik terhadap dinas sosial, Bareskrim maupun pihak Kemensos. Tapi ini kan tidak jelas. Pihak Kemensos sendiri mungkin nggak tahu berita viral ini, apalagi Bareskrim. Tapi dibiarkan begitu saja bergulir gitu kan, sehingga beritanya menjadi simpang siur. Nah, tentu ini sangat berbahaya sebenarnya bagi lembaga-lembaga itu, artinya kesan masyarakat terhadap lembaga itu menjadi tidak bagus. Seharusnya ya diperbaiki lagi dengan apa, memberikan klarifikasi, informasi yang jelas, karena memang masyarakat kan nggak tahu, taunya ya dari media sosial. Nah, sekarang ini kan zaman digital ya, jadi cepat sekali informasi itu menyebar. Kalau dua arah ini tidak terjadi dengan baik komunikasinya, ya resikonya salah persepsi. Ya seperti sekarang ini persepsi publik ya tertujunya ke dinas sosial, karena memang orang berpikir yang sok prosedur itu orang dinsos, ternyata orang Kemensos. Nah, tapi apakah itu benar ya hanya Allah yang tahu. Tapi ya kita percaya saja bahwa pihak dinas sosial itu benar bahwa memang mengirim 4 orang laki-laki untuk ke rumah Pratiwi Novianti. Nah, tentu kita harus berpikir juga bahwa ketika ada orang yang peduli atau relawan yang peduli, mestinya ya kita harus apresiasi ya. Persoalannya kalau orang melihat bahwa Pratiwi Novianti ini mungkin banyak uangnya karena YouTuber, nah kemudian orang pasti berpikir yang negatif juga, bahwa jangan-jangan anak-anak ODGJ ini dijual atau disuruh ngadopsi orang kalau sudah bersih, tertarik dan membayar. Bisa saja orang berpikir seperti itu dari orang-orang yang tidak suka dengan sepak terjang atau hal-hal yang dilakukan oleh YouTuber itu. Atau bisa jadi berpikir ini kelanjutan dari kasus mobil dia yang dilarikan orang itu. Ya, tetapi ketika masih ada kaitan dengan mobil, apa ya sampai bayinya disangkut pautkan, masa urusan mobil tiba-tiba menyelidiki yayasannya, kan lucu. Nah, itu juga harus menjadi perhatian kita bersama. Tapi mungkin saja karena di situ kan ada penampungan bayi-bayi ODGJ dan pihak Kemensos kan memang bertanggung jawab ya atas hal itu. Mungkin caranya saja yang kurang tepat ya, datang Kemensos dengan Bareskrim, kemudian menelpon pihak dinas sosial Kota Tangerang, kemudian datang. Itu versinya ya, versinya orang dinas sosial. Apakah benar seperti itu atau tidak kan kita nggak tahu. Yang pasti adalah sudah ada kejadian, sudah ada event, ada dampak. Tinggal bagaimana dampak itu kita minimalisir risikonya ke depannya. Bisa saja menjadi cambuk yang bagus untuk dinas sosial, untuk program-program berikutnya, kesejahteraan sosial,
bagi kaum difabilitas seperti orang dengan gangguan jiwa, tentu dengan anak-anaknya. Dan mungkin bisa menjadi inspirasi yang bagus bahwa tentu untuk bekerja tidak hanya mengandalkan informasi dari masyarakat melalui sistem ya, aplikasi, tapi juga terjun langsung, kunjungan ya, atau menyisir di mana ada gelandangan, anak terlantar ya yang perlu pertolongan. Dan tentu kalau terkait bantuan sosial ya, seharusnya seperti Pratiwi Novianti itu berhak atas bantuan karena dia kan sudah ada izin yayasannya, Pak. Cuma memang belum ada operasionalnya khusus untuk apa. Tapi berhak dibantu karena dia menampung dan membiayai hidupnya, seperti halnya yang dilakukan oleh yayasan-yayasan sosial, panti sosial yang sudah ada. Mereka kan bisa mengajukan bantuan ke dinas sosial dan mendapatkan. Atau seperti halnya yang di rumah-rumah sendiri, itu kan kalau nggak mampu disurvei dan dapat bantuan sosial. Nah, tentu jangkauan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, jaminan sosial itu akan lebih luas ya. Dan dengan peristiwa ini ya kita berpikir positif saja. Dinas sosial akan mulai mengevaluasi dan mengoreksi, dan tentu pihak Kemensos juga akan mulai berpikir ulang kalau melakukan sesuatu itu ya mungkin dasar-dasarnya sebelumnya kalau ada aturan itu disosialisasikan ke masyarakat ya, jadi lebih jelas. Dan kemudian ketika ada berita viral seperti ini, pihak Bareskrim karena terlibat di situ di dalam kejadian itu ya mestinya melakukan klarifikasi biar nggak kesana kemari. Kalaupun Pratiwi Novianti ini menunjukkan respon seperti itu ya wajar. Kenapa? Karena dia yang ngurusi dari hamil sampai melahirkan, sampai bayi, sampai sudah bersih seperti itu, bahkan mengelola ODGJ itu sampai dirawat, kemudian pulang lagi ke rumah sakit, menampung. Nah, itu tentu kan ikatan emosionalnya tinggi sekali. Nah, sehingga kalau misalnya dia ngerasa kehilangan dan menunjukkan respon marah, kecewa, jengkel, ya wajar. Jangan dianggap sebuah provokasi. Nah, ini juga kurang tepat juga ketika dinas sosial mengajak masyarakat jangan terprovokasi Pratiwi Novianti. Itu salah ya. Wajar, kita kan berempati terhadap Pratiwi Novianti. Apa salah berempati? Kan tidak salah. Yang salah itu justru menambah parah berita ini menjadi kesana kemari dan orang cenderung akhirnya membenci atau tidak suka dengan dinas sosial ya, mengatakan bahwa jangan terprovokasi, dan itu di media sosial itu udah otomatis membumbui yang awalnya orang cuek saja terhadap berita viral ini menjadi semakin kepo dan tertarik ya. Itu kira-kira pembahasan hari ini, semoga memberikan gambaran dan informasi yang update terkait kasus Pratiwi Novianti. Semoga segera mendapatkan penyelesaian yang baik dan bayi-bayi itu tetap dirawat oleh Pratiwi Novianti sehingga ODGJ ini juga bisa nyaman, karena memang sudah trust, sudah percaya sama Pratiwi Novianti, bahkan keluarganya juga sudah menitipkan itu. Jadi kalau seandainya dikat dipelihara dinso atau panti sosial itu kan melanggar lagi ya. Terakhir perlu diketahui bahwa ODGJ itu punya hak untuk menentukan hidupnya termasuk keluarganya. Kalau punya anak ya dia mau ikut siapa anaknya ya. Jadi harus hati-hati ya. Itu sama saja sebenarnya ini ada pelanggaran ya. Kalau bayi itu masih ada ibunya dan ibunya dalam kondisi yang stabil, salah loh kalau tiba-tiba pihak Kemensos, ini catatan ya buat Kemensos, bisa saja ya dituntut karena apa, melanggar. Dan ODGJ ini berhak mendapatkan bantuan hukum loh. Ini para advokat seluruh Indonesia, tolonglah pelajari bahwa ODGJ pun berhak atas perwalian hukum ya, bantuan hukum. Itu di WUKR jelas-jelas diatur, dan Kemenkes pun sedang mempolakan itu bahwa ODGJ punya hak untuk membela diri, termasuk ketika anak yang dilahirkan mendapatkan kehidupan yang layak, ada yang mau memelihara, tiba-tiba kondisinya seperti ini.
Ya, ketika bayi ODGJ yang dirawat oleh Pratima Novianti ini tidak kembali, ya tentu sudah ada pelanggaran. Apakah pihak Kemensos atau Dinas Sosial mengajak bicara ODGJ? Tahu ODGJ-nya belum meninggal persoalannya. Ya, itu kira-kira pendapat saya. Semoga memberikan gambaran, dan jangan lupa kalau ada perbedaan pendapat atau kesamaan pendapat silahkan tulis di komentar ya. Nah itu saja, sampai jumpa di video berikutnya.